Kabar sahabat pariwisata, berjumpa dengan saya Amelia Nurhaliza, pemandu wisata virtual dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan menemani Anda berwisata di Indonesia secara virtual. Langsung saja, mari kita mulai perjalanan kita dari sisi barat Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita mengunjungi Ngarai Sianok. Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi oleh bukit-bukit bertebing curam yang dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Kontur lembah Sianok terbentuk karena proses turunnya sebagian lempengan bumi, sehingga menimbulkan patahan berwujud jurang yang curam. Ngarai ini membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Koto Gadang hingga Nagari Sianok Anam Suku dengan kedalaman tebing mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Patahan di Sianok merupakan bagian dari patahan atau sesar semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Ngarai Sianok merupakan wujud visual yang paling jelas dari aktivitas pergerakan lempeng bumi tektonik di Pulau Sumatera ini. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini memiliki sebutan lain yaitu lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan damai. Didukung dengan udaranya yang bersih dan sejuk, diiringi latar suara kicauan burung dan gemericik air sungai, Ngarai ini cocok sebagai tempat melepaskan beban pikiran dan rutinitas sehari-hari. Beralih ke Pulau Celebes atau Sulawesi, tepatnya di suatu lembah yang masuk dalam area Taman Nasional Lorelindu, terdapat patung-patung berukuran raksasa yang memuat tentang sejarah dari suku Napu, Besoa, dan Bada yang dulunya menempati lembah ini. Lembah bernama Lembah Bada berjarak 145 km dari kota Poso. Lembah Bada juga dikenal dengan sebutan Lembah Napu, memiliki landscape yang indah. Patung berukuran besar yang tersebar di wilayah Lembah Bada dikenal dengan sebutan patung Palindo oleh masyarakat setempat. Palindo dalam bahasa setempat mempunyai arti sang penghibur. Penamaan patung ini merujuk kepada ukiran patung yang tampak sedang tersenyum. Patung-patung di Lembah Bada diyakini sudah ada sejak abad ke-14. Keberadaan situs yang sudah lama ini menunjukkan bahwa dulunya terdapat peradaban besar yang ada di wilayah ini. Dan yang terakhir merupakan wilayah bagian dari 5 destinasi superpower yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni di Pulau Bali. Di sisi utara Gianyar, terdapat sebuah situs arkeologi yang menakjubkan. Di antara areal persawahan bertingkat dengan sistem irigasi tradisional Subak, terdapat 10 candi yang dipahat pada dinding tebing batu pasir. Situs bersejarah bernama Candi Tebing Gunung Kawi ini termasuk dalam wilayah Banjar Penaka, Desa Tapak Siring, Kecamatan Tapak Siring, Gianyar. Candi Tebing Gunung Kawi diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi, pada masa dinasti Udayana. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkaja Stanatang Tunggadewa dan berakhir pada pemerintahan Raja Anakungsu. Dalam prasasti tengkulak yang berangka tahun 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi Sungai Pakerisan terdapat sebuah kompleks pertapaan bernama Amarawati.
Para arkeolog berpendapat Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada. Secara tata letak, ke-10 candi tersebar di 3 titik. 5 diantaranya berada di sisi timur Sungai Tukat Pakerisan. Dianggap sebagai bagian utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Sementara 4 candi yang berderetan dari utara hingga ke selatan dan menghadap ke arah sungai. Dan satu lagi candi lainnya berada di sisi selatan kurang lebih berjarak 200 meter dari 4 candi tadi. Tidak terasa berakhir sudah perjalanan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di perjalanan virtual berikutnya bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekian dan terima kasih.